Bisa dimulai Bu Dwi. Mohon maaf Bu Dwi, suaranya belum aktif. Cek. Sudah, Ya, sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gisik Trono 03, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta karyawan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Siswa SDN Gisik Trono 03, serta seluruh siswa SDN Gisik Trono 03 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya kita masih bisa bersua dalam acara MPLS daring tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, materi pendidikan karakter. Yang ketiga, materi tata krama. Keempat, materi anti narkoba. Kelima, materi anti bullying. Materi yang terakhir, anti radialisme di sekolah. Acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara MPLS daring hari yang kedua pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, serangkaian acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan berita duka bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ibunda dari Ibu Ana Rohayati, operator sekolah SDN Gisik Trono 03 yang pada pagi hari ini meninggal dunia. Semoga almarhumah diberikan tempat yang terindah di sisinya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, berdoa supaya ibunda dari Ibu Ana Rohayati husnul khotimah dan keluarganya yang ditinggalkan ikhlas, lapang dada. Al-Fatihah. Iya, karena bodoh. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Sebagai acara yang kedua yaitu penyampaian materi pendidikan karakter oleh Ibu Rina Nuriski. Waktu dan tempat dipersilahkan. Anak-anak untuk segera meng-unmute speakernya dan kita dengarkan apa yang disampaikan Bu Rina supaya kita diberikan manfaat apa yang diberikan Bu Rina itu. Akan dijelaskan
dari studi budaya dan kunjungan industri. Ini akan dikomandani oleh keketuaan dan bila memungkinkan. Bu Rina, speakernya tidak keluar, diulangi lagi. Tidak ada suaranya. Apakah sekarang sudah terdengar? Sudah ya? Oke, sebentar kita ulangi dari awal ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Ini kita belajar bersama. Tapi sebelum itu nanti setelah kita belajar bersama, ketika Bu Rina sedang menyampaikan materi, tolong semuanya mendengarkan. Nanti ketika Bu Rina mengajukan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab boleh menjawab, begitu ya? Ya, mohon di. Sudah tahu ya apa namanya? Purina. Ini kelas 5 yang sudah hadir ya? Nah, hari ini kita masih bersama dalam kegiatan jadi kedua, dan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter. Sudah siap untuk belajar? Ya. Ya.
Kalau Bu Rina bilang, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Bisa? Bisa. Mas. Mana suaranya? Mana semangatmu? Semangatku. Semangatku. Kita mulai saja ya. Pendidikan adalah Seperti aplikasi ya, Mbak. karakter yang baik harus dimiliki anak hebat seperti kalian semua. Ada banyak yang bisa kita belajar beberapa hal saja. Contohnya kemudian peduli, sopan santun, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang lanjut Pak Bayu. Di sini Bu Rina punya gambar. Apa yang kalian lihat? Sama jendela. Ada sama Riz. Ada gambar sebuah rumah yang sangat itu ya kotor ya. Iya. Di sini banyak sekali kotoran yang ada di depan rumah itu. Nah, sekarang Bu Rina mau bertanya, apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada di tempat seperti itu? Tanamannya mati. Membersihkan. Ya, Membersihkan sampah itu. pakai apa ya? Betul, pintar, hebat, sapu, dibersihkan. Kemudian kalau kalian berada di tempat seperti itu, kemudian kalian berusaha ingin membersihkannya, itu artinya kalian memiliki karakter peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian, apakah kalian bisa membersihkan sampah itu orang diri? Kira-kira bisa nggak? Ya, itu. Ada namanya mati. Misalnya sendiri, karena nanti pasti capek, Bu. Terus apa yang kalian lakukan? Apa yang namanya mati? Iya, terus apa yang dilakukan? Minta bantuan kepada orang lain, misalnya diajak adik atau kakaknya bersama-sama yuk membersihkan sampah ini supaya rumahnya menjadi bersih ya. Jadi pekerjaan yang banyak itu bisa segera diselesaikan dengan cepat dan lebih efektif karena dilakukan secara bersama-sama atau bergotong royong, begitu ya. Selanjutnya, Cara belajar itu akan meningkatkan berikutnya tentang mata pelajaran. Sifatnya adalah kejuruan, maka mata pelajarannya sudah sangat berbeda saat kamu di Pak Bayu, tolong dilanjut ke gambar selanjutnya. pelajaran masih ada. Nah, di sini Bu Rina masih punya gambar. Kira-kira itu di mana ya? Di kelas termasuk dalam Karena harus belajar di kelas. ya di kelas. Keadaannya bagaimana itu kelasnya?
Tidak baik. Tempat sampah seperti gambar ini ya tadi ya, lingkungan kelasnya sebagai siswa yang baik, apa yang kalian lakukan melihat hal seperti itu? Bersihkan bersama-sama, Bu. Bersih, nyaman digunakan untuk tidak ada nyamuknya, tidak ada debunya, sehingga kita belajarnya menjadi lebih baik. Kelasnya bersihnya. Terus apakah masih sama pertanyaannya? Apakah kalian bisa membersihkannya sendiri? Bisa. Dibersihkan bersama. Ada yang namanya tim piket, regu piket. Nah, jadi kelasnya dibersihkan oleh 5 orang secara bersama-sama biar cepat pernah ya dulu ya. Intinya apa? Jadi kita bekerja sama, saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita anggap berat atau tidak bisa kita selesaikan sendiri. Lanjut, Pak. Gotong royong ya, Bu. Gotong royong ya, Bu. Ya, betul. Royong berat ya. Lanjut, Pak Bayu. Nah, ini Bu Rina punya gambar contoh kerjasama di rumah atau gotong royong yang dilakukan di rumah. Di situ di rumah kan pekerjaan yang harus diselesaikan, membersihkan rumah. Jangan sampai itu semua dikerjakan. Ayo saja, bisa kita selesaikan sama seperti gambar itu. Apa yang sedang dilakukan? Sedang mengelap meja dan anak perempuannya sedang merapikan barang-barang yang ada di atas lemari. Nah, dengan begitu pekerjaan yang ada di rumah ketika diselesaikan bersama-sama, bekerja sama akan cepat selesai. Pekerjaan di rumah cepat selesai, waktu yang ada bisa digunakan untuk hal lain, untuk berkumpul bersama keluarga di rumah, seperti nonton TV bersama atau belajar atur oleh pemerintah untuk di rumah saja. Makanya waktu yang ada di rumah digunakan untuk melakukan hal-hal positif seperti yang ada di gambar. Nah, ya bisa ya. Gambar selanjutnya yuk. Nah, ini juga sama. Ini ada contoh kerjasama yang dilakukan di sekolah. Tadi yang Bu Rina bilang, regu piket, kelasnya dibersihkan bersama-sama. Ada yang membersihkan debu di meja, ada yang merapikan mejanya Bu Guru, ada
semuanya bekerja sama, maka kelasnya Ada yang merapikan vas bunga, Bu. ya betul, ada yang merapikan vas bunga. Jadi kelasnya cepat bersih, sehingga kalian yang belajar di dalamnya juga menjadi nyaman, menjadi betah ada di dalam kelas. Nah, jadi harapannya setelah kalian belajar bersama Bu Rina Aki ini, kalian menjadi anak yang peduli terhadap kebersihan lingkungan di mana saja, di rumah, di sekolah nanti kalau sudah mulai masuk, dan juga kalian mempunyai sikap yang mau membantu sesama, saling kerjasama untuk meringankan pekerjaan kita dan orang lain, gitu ya. Paham, Bu. Ya, sekarang lanjut ke selanjutnya Pak Bayu. Nah, lihat video yuk. Yang mau lihat video? Mau, Bu. Bu Rina mau, Bu. Atau tidak, silakan disampaikan setelah videonya ya. Mulainya kapan? Baiklah. Saya dulu iki sih lho. Gila ya pada. Ya, tapi aku udah ketok. Belum. Belum, iya apa mau? Iya, terima kasih Kak Bayu. Bagus tidak videonya? Bagus. Sama, apalagi kita Bagus. memiliki kalian sekarang. Bu Rina berharap Terima kasih siswa siswi hebat ini anak-anak gitu ya anak-anak. Bu Rina akhiri, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kasih tepuk tangan dulu bersama. Sudah? Ya, dilanjutkan materi yang kedua, materi tata krama yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Nurhidayati. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih loh ya. Oke, ketika penyampaian materi coba dicek dulu. Speakernya semuanya harap dimatikan. Itu kan di bawah ada gambar mic yang mute itu mute. Itu dipencet sampai mute. Ya,
Di bawah itu ada speaker mute, dipejet sampai ada tulisan unmute. Gambar speakernya kecorek sama warna merah. Ya, kalau semuanya sudah, ini nanti jalan lagi untuk materi. Iya, Pak. Pak Bayu itu. Pasti itu di Google Map. Itu masih ada yang dibunyikan. Coba dimatikan dulu. Yang di bawah ada gambar mic, itu diklik atau dipejet sampai mic-nya dicoret. Tes. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ini VK akan menyampaikan materi tata krama. Siapa yang tahu apa itu tata krama? Sopan santun. Tata krama sopan santun. Apa lagi ya? Etika. Tahu siapa yang tahu apa namanya etika? Etika siapa yang tahu? Etika itu adalah sopan santun, tadi benar. Sopan santun dalam pergaulan. Etika adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Dalam pergaulan kita sehari-hari. Sopan santun dalam maksudnya tata krama sopan santun dalam pergaulan kita sehari-hari. Kalau kamu adalah sopan santun dengan Bapak Ibu, dengan guru di sekolah, dan sopan dengan teman-teman, juga dalam lingkungan tempat tinggalmu. Itu namanya sopan santun dalam pergaulan. Nah, ini siapa yang tahu tujuan tata krama? Sopan santun, siapa yang tahu? Nah, tata krama itu ada untuk menyenangkan orang lain. Kalau kita lihat orang yang sopan dan punya tata krama, pasti kita senang kan? Nah, sama, kita juga akan senang bila orang lain juga akan senang bila kamu mempunyai tata krama dan sopan santun. Jadi, tujuan dari tata krama atau sopan santun yang kamu itu adalah untuk menyenangkan orang lain. Bagaimana tata krama atau sopan santun yang harus kita lakukan? Tata krama yang harus kita adalah sopan dan ramah pada setiap orang. Kalau kita bertemu dengan orang untuk menyenangkan orang lain, kita harus untuk tersenyum, sopan, dan kita juga harus punya perhatian pada orang lain. Kalau umpamanya temannya sakit, kita tanya, ada apa kamu? Kenapa kamu pucat dan sakit apa kamu? Perhatian pada orang lain, perhatian pada teman, bisa juga perhatian pada Bapak Ibu yang ada di rumah. Terus yang selanjutnya adalah memiliki rasa toleransi. Toleransi atau tenggang rasa. Kita tidak mementingkan. Kita harus memiliki toleransi pada orang lain. Memahami orang lain. Terus yang terakhir adalah
kita mengendalikan diri dalam segala situasi. Tidak boleh cepat marah kalau ada apa-apa. Kita harus menahan diri. Kalau kamu sama orang tua tidak boleh apa-apa sedikit marah, apa-apa sedikit ngambek kalau nggak dituruti. Itu tidak boleh. Terus, nah, kenapa kita apa manfaat dari tata krama? Satu adalah kita bisa percaya diri, tidak rendah diri, disenangi orang lain. Kita mudah berhubungan dengan orang lain. Itu manfaat dari tata krama, memelihara suasana yang baik di lingkungan sekolah dan rumah serta di dalam masyarakat. Menambah manfaat aptitude change everything. Apa itu, Nak? Itu adalah kepribadian bisa merubah segalanya. Kalau kita berkepribadian baik, pasti orang yang ada di sekeliling kita akan merasa senang, merasa bahagia, dan kita menjadi happy. Tapi kalau kita berkepribadian buruk, teman-teman kita juga akan merasa tidak nyaman, tidak tenang berada di dekat kita. Bagaimana cara merasa dalam bergaul? Harus percaya diri, tidak rendah diri. Atau saya tidak rendah diri, harus percaya diri. Itu adalah penguasaan diri, tidak cepat marah, tidak ngamuan. Anak itu bahasa tubuhnya adalah kita menunjukkan kalau kita senang, kita bahagia. Kita bisa menunjukkan kalau kita berempati pada teman kita yang bersedih, kita berempati pada teman kita yang bahagia. Jadi kita tidak boleh menunjukkan hal yang tidak menyenangkan orang, teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus kesan pertama. Kesan pertama lihat orang, wah pasti kamu lihat orang ada kesan pertama. Wah anak ini ganteng ini cakep ibu guru ini cantik, ini baik. Pasti kesan pertama itu yang ada. Makanya kamu juga harus menimbulkan kesan pertama pada orang lain, pada dirimu, yaitu kamu harus rapi, harus menyenangkan, tidak berbuat yang membuat orang lain tidak suka. Itu yang pesan pertama yang harus kamu perhatikan untuk bergaul dengan seseorang. Ini ada moto SD Gisik Ndrono, yaitu senyum. Ada senyum, ada apa itu? Senyum. Ada 7 senyum. Kita harus senyum. Senyum ya. S-nya itu senyum. Edukatif. Kita ada belajar. Di SD kita beredukatif, belajar. Nyaman. Sekolah kita menjadi nyaman untuk belajar. Kamu betah di sekolah. Tapi untuk hari ini belum ya, karena kita masih di daring. Jadi nanti kalau kita masuk, sekolah kita pasti nyaman. Dibuat nyaman, indah, dan Orang kita unik. Apanya yang unik? Karena kita punya gamelan. Itu ada gambar-gamelan. Nanti setelah daring kita latihan gamelan lagi. Yang terakhir adalah menyenangkan. Kita belajar yang sangat menyenangkan. Dan yang terakhir adalah menyenangkan. Terus gini ada, did you smile today? Apakah kamu sudah tersenyum hari ini? Kalau belum coba tersenyum. Sambut hari ini dengan senyum. Optimis. Terus mari kita saling menyapa orang di sekitar kita. Kita sapa halo, assalamualaikum, atau yang beragama muslim, atau yang selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, monggo Bu, ya atau kalau orang Jawa, sugeng enjang Bu, sugeng enjang Pak, itu harus kita salam sapa di
orang di sekitar kita. Terima kasih. Sekian dari materi VK. Oh, ini masih ada. Yang apalagi yang harus kita lakukan untuk diri kita, yaitu berpakaian rapi dan bersih. Bangun pagi, mandi, gosok gigi, biar kita rapi dan bersih. Setelah itu beri salam pada ibu guru, bapak yang ada di rumah, bapak ibu. Selamat pagi Bu, sugeng enjang Bu, sugeng enjang Pak. Atau dengan keluar, ketemu dengan tetangga. Beri salam. Terus apalagi kalau kita mau bertamu ke rumah orang lain, kita harus mengetuk pintu sebelum masuk. Atau kita mau masuk ke rumah karena dari yang berpergian, kita juga harus mengetuk pintu. Jangan sembarangan masuk sebelum dipersilahkan masuk. Terus memanggil guru dengan teman sesuai nama. Nah, ini banyak yang masih dilakukan sama anak-anak ini. Akhirnya memanggil temannya dengan nama panggilan yang tidak menyenangkan. Memanggil nama orang tua. Nah, itu masih sering dilakukan sama anak-anak. Akhirnya bertengkar karena tidak terima memanggil dengan nama orang tua. Mulai hari ini kita harus biasakan memanggil teman guru dengan nama sesuai dengan nama mereka. Yang berbicara tidak dengan keras, teriak-teriak. Tidak juga dengan yang lembut, pelan, yang enggak kedengaran. Berbicara yang sedang, yang bisa didengar orang, tapi juga bisa dipahami orang. Mengucapkan terima kasih. Setelah selesai diberi apapun atau apapun kita, seringlah mengucapkan terima kasih. Yang terakhir, tidak memotong pembicaraan orang lain. Dengarkan dulu kalau ada orang yang berbicara dengan kita. Setelah itu, kita paham apa yang dia bicarakan, baru kita memberi tanggapan. Seandainya belum tahu paham apa yang ditanyakan, baru kita tanyakan. Kalau nggak boleh ikut campur omongan orang lain. Untuk apa yang harus kita lakukan? Agar kita menjadi yang terbaik, kita harus terus berlatih. Dibiasakan menjadi pribadi yang baik, yang punya tata krama. Biasakan dari ini, dari sejak diri. Dengan kita sering berubah, kita pun akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi yang lebih baik. Dan terakhir adalah selamat menikmati kehidupan baru di SD Gisindrono 03 yang anak kelas 1. Dan selamat menikmati bergabung di SD Gisindrono 03. Gisindrono 03 senyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Eka. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga, materi anti narkoba yang akan disampaikan oleh Bapak Farid Ghazali. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Coba setelah sekian lama kita tidak berjumpa, baru berjumpa pada pagi hari ini. Sarangnya mana? Coba tangannya semua, sarangnya mana? Sarangnya semua. Kameranya diaktifin, Kuinara. Ayo, mana kameranya? Ayo dihidupin videonya. Sarangnya. Selamat pagi, sehat semua ya. Oke, sekarang kembali lagi ke mikrofonnya dimatiin. Biar nanti suaranya Pak Farid tidak tercampur dengan anak-anak. Nanti ada kesempatan lagi untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, Kwinara dimatiin dulu mikrofonnya. Gibran 5B dimatiin dulu mikrofonnya. Oke. Pagi hari ini Pak Farid mau sedikit menyampaikan materi yang sudah tidak asing lagi untuk anak-anak, yaitu anti narkoba. Di sini Pak Farid akan menyampaikan narkoba dan strategi pencegahannya. Oke, anak sudah siap ya? Pak Farid mau nyampein materi tentang narkoba. Nah, nggak usah aktifin mikrofonnya, tapi cukup dengan gerakan anak-anak yang ada di kamera anak-anak. Tolong satu tangan kanan ya, tangan kanan. Laksanakan apa yang Pak Farid katakan. Jangan ikuti gerakan dari Pak Farid ya. Oke, siap? Pegang hidung. Hidungnya mana? Oke, kita berlatih konsentrasinya dulu. Hidungnya mana? Pegang hidungnya. Sudah dipegang hidungnya? Ya. Mbak Nailis. Hidungnya mana? Ya. Rambut. Telinga. Mata. Hidung. Ayo, hidungnya mana? Loh, kok hidungnya di atas? Ya, hidungnya di sini. Iya. Mata, telinga, hidung. Loh, hidungnya di mana? Oh iya, oke. Terima kasih. Cukup bermainnya, kita masuk dalam materi. Nanti mainan lagi ya. Bahaya narkoba dan strategi pencegahannya dari Pak Farid. Ya. Nah, anak-anak. Kita masuk dalam materi pencegahan narkoba. Narkoba itu bahaya nggak sih? Bahaya banget. Pak, narkoba itu minuman keras ya, Pak? Nanti, Yuda nanti ya. Nanti akan Pak Farid jawab nanti ya. Nanti. Pak Farid akan menjelaskan dulu. Ya. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ini
Pak Presiden kita saja sudah memberikan satu kalimat seperti ini anak-anak yang warnanya merah. Indonesia darurat narkoba. Nah, Pujiati, mohon maaf Pujiati, atas nama Pujiati mikrofonnya dimatiin. Husnul Khotimah juga dimatiin mikrofonnya ya. Iya, oke. Indonesia gawat darurat narkoba pada saat ini ditambah lagi dengan ya. Iya, COVID. Undang-undang yang Indonesia yang mengatur tentang peredaran narkoba di sini anak-anak. Pak Farid harus pindah tempat dulu. Oke, sambil jalan apa? Ini potret permasalahan narkoba yang ada di Indonesia saat ini, anak-anak. Kita berdekatan dengan negara-negara yang ada di sekitar kita, terus demografis yang sangat besar, menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Peredaran narkoba bukan hanya menyasar pada orang dewasa, tapi remaja dan anak-anak juga. Nah, anak-anak perlu kenal apa itu narkoba kan gitu. Ancaman perkembangan narkoba nih jenisnya di 2021 sudah ada Permenkes ya. Oh enggak on Mbak Bayu ya? Oh, enggak bisa ya? Oke, trouble lagi anak-anak. Maaf. Jumlah penyalahgunaan narkoba. Ini nyandak masuk. Enggak. Jenengan tetap di situ. Aku main ini kok enggak bisa ya? Kemarin udah tak setting, Bu. Bisa, Bu. Iya. Oke. Next anak-anak ini maaf tadi ada trouble dikit. Ancaman kejahatan cyber. Narkoba juga bisa beredar lewat dunia teknologi informasi. Ya. Aldo, mohon maaf itu mikrofonnya dimatiin. Yes, Mas Aldo datang. Oke deh, sip Jos. Lanjut ya Mas. Jumlah penyalahgunaan narkoba. Nih, menurut laporan dari BNPB, ya, terus ada dari BNN, terus data dari PBB dunia, itu jumlah penyalahgunaan narkoba sekian ratus juta ya. Terus ada yang banyak yang meninggal overdosis setiap hari itu ada 520 orang. Melebihi kasusnya corona ya anak-anak. Bahaya banget ya, berarti narkoba ya. Oke, next. Pak, Bapak hebat. Apa itu? Klasifikasi penyalahgunaan narkoba. Nah ini, kalau anak-anak coba dilihat itu ada gambar yang coba pakai narkoba sekian ratus ribu jiwa, pecandu suntiknya, yang teratur makainya, ada lagi yang pecandu non suntik, ini yang paling banyak ya. Nah, nih ada 3 gambar di sini. Untuk orang kerja itu yang pakai datanya di Indonesia
ada 50%. Kalau data untuk pelajar dari SD, SMP, SMA itu ada 27% seluruh Indonesia. Nah, untuk populasi umumnya cuma 23%. Lanjut Pak, paketan kunten. Ini narkoba. Narkoba apa sih artinya tadi? Pak, paketanku mau habis Pak. Iya, paketannya mau habis. Enggak apa-apa, dilanjutin dulu ya. Oke. Narkoba. Oh iya, kameranya aja yang dimatiin sayang. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Wah, apalagi berbahaya, jelas berbahaya ya. Ada lagi yang namanya Pak, Kenano. Pak, aku mau sholat Pak. Waldo. ini tak mau dulu. Next Pak Bayu. Itu ada orang. Halo Pak Bayu, next. Pak, nih Pak. Ke jam 5 mau kudune Mas. Ya, lanjut anak-anak, narkotika ini adalah zat dan obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, ya, yang menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasanya hilang sama sekali, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, next. Ya, narkotika ada 3 golongan ya anak-anak. Golongan 1, 2, 3. Golongan 1 itu heroin, kokain, ganja, dan sebagainya. Golongan 2 ada morfin. Golongan 3 ada kodein. Lanjut, next. Pak. Apa sayang? Oke. Iya, lanjut. Ini ada psikotropika. Next. Iya sayang. Apa? Saya mau pipis dulu. Iya, pipis dulu. Kameranya dimatiin. Pak, tak swab dulu ya Pak. Mau swab? Ini tuh jam berapa? Belum jam 12. Ya, yang jawab Pak Farid aja, yang ditanya Pak Farid. Ya. Next. Kenapa enggak next? Golongan 1. Lanjut zat aktif. Oke anak-anak. Ya, ini ada gambar-gambarnya narkoba anak-anak. Ada ganja, sabu, ekstasi, ya. Paling banyak beredar di Indonesia di kalangan pelajar. 3-tiganya ini banyak banget. Ganja itu saat ini terakhir kemarin data dari BNN. Pak, kabar narkobanya dari mana, Pak? Ada di internet sayang, ya. Untuk ganja sudah dimasukkan dalam roti bolu saat ini. Terus untuk ekstasinya sekarang sudah bisa dipakai untuk campuran permen. Makanya anak-anak bahaya dalam. Ya, next. Heroin, kokain, sabu, ganja, dan ekstasi. Nih, contoh-contohnya sudah ada di gambar ya. Sama apa yang ini? Ya. Ini anak-anak. Jenis
narkoba berdasarkan efek terhadap susunan saraf. Bentar Pak, ada telepon Pak. Pak, nanti tidak ada tugas, Pak. Banyak banget tugasnya Mas Aldo. Ya, proses tergantungannya terbentuknya dari narkoba. Pertamanya seperti ini, anak-anak. Kompromi. Jadi, Pak Farid, tugasnya banyak. Apa itu? Tugasnya banyak. Iya, banyak banget. Udah menang tuh. Ya. Jadi, Ya. nggak mau Didengerin dulu. Mikrofonnya semuanya dimatiin dulu, ya. Nanti ada sesi pertanyaan dari Pak Farid, ya. Kompromi. Mau bergaul dengan pemakai narkoba. Yang pertama itu pasti. Yang kedua lalu diawali dengan coba-coba. Makanya anak-anak jangan sampai mencoba. Ya. Untuk yang ketiga toleransi. Toleransi pemakaian sosial. Itu saat kumpul-kumpul sama teman-temannya ada pemakaian situasional. Nah, situasi itu pas kesel, pas sedih, pas capek, ada masalah. Nah. Terus yang keempat keluar bateraiku habis. Dicas. Kalau baterainya habis dicas. Yang keempat jadi kebiasaan, sering make kan gitu. Next yang kelima, puncaknya kalau nggak make akhirnya sakau namanya atau ketagihan karena rusaknya sistem saraf pada organ tubuh akhirnya meninggal. Innalillahi, ya kan? Oke. Ya, ini ciri-ciri fisiknya anak-anak. Ambilin semua gambarnya. Ya, matanya yang merah, berat badannya turun drastis, tangannya penuh bintik-bintik merah, terus buang airnya juga terganggu. Ya, ini ciri-ciri perilakunya. Males, sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugasnya. Siapa yang sering melakukan itu? Tunjuk jari aja, nggak usah buka mikrofon, ayo tunjuk jari. Siapa yang tugas-tugasnya sering nggak dibuat? Ya, bahaya itu. Mungkin pemakai narkoba. Iya kan? Ada batula Pak. Terus sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Yuk mikrofonnya. Iya. Suka mencuri uang di rumah atau di tempat-tempat lain dan selalu kehabisan uang. Next. Nah, ini waktunya di rumah dihabisin di dalam kamar. Takut sama air. Berarti nggak pernah mandi. Sering batuk dan pilek yang berkepanjangan. Terus bicaranya itu pelo. Jalannya sempoyongan. Kayak apa namanya? Pendekar dewa mabuk itu ya. Nah, kalau di film-film seperti itu anak-anak. Iya kan? Next Pak Bayu. Nah, sering mimpi buruk. Siapa yang sering mimpi buruk? Tunjuk jari. Ayo, siapa yang sering mimpi buruk? Tak cek dulu. Coba tunjuk jari. Aku Pak. Ya, tak cek. Ayo, jari tunjuk jari. Ya, kalau kalian sering mimpi buruk saat tidur, berarti anak-anak bukan pemakai narkoba, tapi tidak berdoa. Iya kan? Sebelum tidur harus berdoa. Pak, aku Tiap melakukan doa, Pak. Mas Kala. Ya. Astagfirullah. Aku kalau tidak berdoa. Aku kalau tidak berdoa, Pak. Iya, bagus sekali. Next Pak Bayu. Aku berdoa tapi kok masih mimpinya buruk. Ya. Sangat sensitif dan cepat bosan. Nah, ini
Selanjutnya membangkang bila ditegur oleh orang tua. Nah, jadi anak-anak bahaya juga yang sering marah saat dikasih tahu bapak ibunya di rumah. Ayo, jangan seperti itu. Lah napa ta? Bibuke iki lho. Nah, itu nggak boleh ya. Bahaya itu. Pak Farid. Emosinya naik turun. Dalam. Farid. Iya, nanti saja. Tanyanya nanti. Terus nafsu makannya tidak menentu. Nah, oke, next. Nah, ini contoh dampak-dampaknya seperti ini, anak-anak. Halusinasi dan disorientasi. Tuh, yang kecelakaan banyak sekali di jalan setelah pakai narkoba, terus yang ada yang namanya overdosis. Itu ada artis tuh di bawah, ganteng tapi sayang, ya kan, pakai narkoba, tapi dulu, ya kan, tapi sekarang ganda. Nah, itu Om Roger Danuarta itu temannya Pak Bayu, ya, tapi dulu pemakai, tapi sekarang enggak. Next, Pak Bayu. Nah, faktor penyebab penyalahgunaannya apa sih? Ya kan? Faktornya banyak banget anak-anak. Yang pertama dari diri sendiri, lingkungan, keluarga, atau teman-temannya, kelompoknya, kan gitu. Next. Jadi anak-anak kalau milih teman, milih apa? Kelompok-kelompoknya, kelompok yang bagus. Kelompok pengajian, Pak. Oh iya, saya ikut ngaji. Berarti kan bagus. Apa yang harus dilakukan apabila ada keluarga atau kerabat atau tetangga yang pakai narkoba? Harus dilaporkan, ya. Terus ini hukumannya berat banget anak-anak, ya. Ketentuan pidananya ini, waduh, didenda sampai nolnya berapa itu? Nolnya banyak banget ya. Ya. Aldo. Ya, Pak. Mikrofonnya dimatiin, kan? Iya. Ya, Pak. Next, Pak Bayu. Pak Farid. Yang harus diketahui apa? Menghilangkan kebiasaan ketagihan. Resikonya apa? Kehilangan pekerjaan, kehilangan pendidikannya, mencoreng nama baik sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Nggih. Niku di pateni mawon Pak mikrofonnya. Pak Farid. Dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, ya. Saat anak-anak main pun di situ nanti misalkan anak-anak main sepedaan, akhirnya kecelakaan. Next, Pak Bayu. Pak Farid. Aku udah sunat. Next. Aduh, gitu. Iya, kenyataan yang perlu diketahui. Kemungkinan kambuh balik lagi ke narkoba. Banyak korban narkoba menjadi penjahat. Nah, bahaya sekali kan? Korban narkoba juga bukan saja membuat dirinya sendiri menderita, tapi keluarga dan teman-temannya yang merasakan. Next. Nah, anak-anak, ini ada kontaknya Badan Narkotika Nasional yang ada di Jawa Tengah, berkantor di Jalan Madukoro, ada di Jalan Madukoro, Blok BB Tawangmas, Semarang Barat, berarti di dekat kita sini ya, Kota Semarang. Itu ada nomor teleponnya, nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa ditelepon untuk Pak, tetangga saya ABCDE ini pakai narkoba. Sekarang anak-anak coba
hidupkan kembali mikrofonnya. Ayo, semuanya dihidupin. Yang mau ngomong dulu, ayo. Yo. Siap ya. Arkobano, prestasi, yes. Ya. Arkobano. Yuk, semuanya ikuti Pak Farid ya. Arkobano. Prestasi, yes. Oke, dan dari Pak Farid, salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa prokes, protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker. Nah, ini sekian dari Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wes banget iki kok. Oke, dimohon anak-anak untuk mematikan speakernya kembali. Cek ya. Speakernya dimatikan dulu dan gambar mic. Oke, Pak Bayu tunggu sampai semuanya dimatikan dulu. Setelah itu kalau semua sudah dimatikan baru kita lanjutkan lagi. Halo, Ya. semua Ya. ya. Tolong di-unmute kembali ya mic-nya ya. Tolong mic-nya disilang dulu. Mic-nya dimatikan dulu. Oke, dilanjut Bu Dwi. Bisa. Ya. Tadi anak-anak sudah menerima materi dari Pak Farid ya. Dilanjutkan materi selanjutnya oleh Ibu Tresiani yaitu anti-bullying. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Terus yakin kalian semua dalam keadaan baik, gembira, ya pagi. Terus harap kalian hari ini dalam keadaan sehat, selalu semangat ya. Speakernya dimatikan dulu, Terus tak anu ya, tak menjelaskan ke kalian tentang yang mana? ya. Salam kenal buat kelas 1A dan 1B. Selamat datang di SD Speakernya dimatikan dulu ya anak-anak. Mic-nya dimatikan dulu. Oke. Iya. Hari ini Butres akan menerangkan tentang anti-bullying. Iya.
Barangkali anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata bully. Ya, bully itu dia pakai toh. Nah, hari ini guru mau membahas tentang anti bullying. Ya. Anti bullying ini di situ ada gambar anak kecil yang memperlihatkan kedua tangannya dengan jari-jarinya 10. Itu ada kata-kata stop bullying. Ya. Nah, apa sih bullying itu? Kita akan bahas selanjutnya ya anak-anak. Bullying itu perilaku agresif dan negatif yang dilakukan oleh satu orang anak saja atau oleh sekelompok anak. Ya, dilakukan oleh satu orang saja atau dilakukan oleh sekelompok anak. Nah, ancaman yang dilakukan sekali saja jika membuat korban menjadi ketakutan itu sudah termasuk membuli atau bullying. Ya, kita akan lanjut. Nanti anak-anak boleh bertanya tapi di akhir saja supaya nanti mic-nya tidak terdengar ngaknik-ngaknik ya. Selanjutnya bentuk-bentuk bullying. Nah, itu anak-anak di gambar bawah diperhatikan. Di gambar bawah itu ada seorang tua yang akan memukul ya. Yang memukul memegang kerah anaknya. Nah, itu sudah termasuk bullying. Karena bentuk fisik, bentuk-bentuk bullying itu yang pertama, bentuk fisik adalah memukul anak-anak, menampar, memalak, mendorong, mencubit, mencakar, yang nantinya akan merusak bagian tubuh. Kalau dipukul mesti merah, kalau ditampar kemudian mencubit pasti sakit, jadi merah juga. Mencakar pasti juga akan sakit. Kemudian yang kedua, kalau tadi bentuk fisik, sekarang yang kedua bentuk verbal. Bentuk verbal itu seperti maki, ngejek, ngonek-ngonek ke. Nah ya, kalau bahasanya orang Jawa ngonek-ngonek ke, memaki-maki, mengejek. Misalnya dia seorang yang gendut memanggilnya gendut, gembrot, itu juga sudah termasuk bullying, bentuk verbal. Ya. Kemudian ada yang bersifat psikologis. Misalnya kalian membeda-bedakan sing agamane iki ora entuk mbek agamane kae. Nah, itu juga nggak boleh ya. Jadi bentuk-bentuk bullying itu di situ ada mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan dan mendiskriminasi. Lanjut ya anak-anak ya. Selanjutnya, akibat dari bullying. Misalnya yang dikenai bullying, dia akan depresi, trauma, stres, bahkan bisa bunuh diri. Itu akibat dari bullying. Kemudian akibat dari pembulian akan terjadi permusuhan. Ayo, siapa yang mic-nya masih dinyalakan, dimatikan dulu. Ya, biar anak-anak mudeng yang disampaikan Bu Tres ya. Oke, lanjut. Kemudian anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku bullying, ya biasanya nanti kalau sudah dewasa, itu akan menjadi anak-anak yang tidak baik. Seperti contohnya merokok, kemudian menggunakan obat-obatan terlarang yang tadi sudah disampaikan Pak Farid di depan, ya, mengkonsumsi narkoba, sabu, dan lain-lain. Itu biasanya begitu. Tapi Bu Tres yakin anak-anak SD Dono 3 bukan anak-anak yang menyukai bullying. Kita lanjut. Nah, dampak bullying bagi pelaku bullying tadi bisa seseorang, bisa kelompok ya. Itu tidak bisa berkonsentrasi belajar karena pikirannya hanya kepengen bully terus. Ya nggak mungkin bisa konsentrasi belajar karena kepengennya apa anak-anak bully terus, berbuat yang tidak baik kepada temannya. Kemudian bagi korban yang dibully itu biasanya males berangkat ke sekolah karena ini masih di rumah, mungkin tidak ada pembulian, ya. Tapi besok kalau anak-anak di sekolah, ini pesannya Bu Guru, jangan terjadi pembulian di sekolah karena bagi korban
nanti akan menjadi malas belajar, akan merasa takut dan cemas ke sekolah. Itu bagi korban. Kemudian bagi saksi, saksi itu yang melihat adanya pembulian. Itu biasanya saksi akan takut. Korban beri. Ayo, speakernya dimatikan dulu sampai Putra selesai ya. Selanjutnya dampak korban. Gambar di atas itu menunjukkan kalau dia pegang kepala anak-anak. Berarti merasa bagaimana dampak korban? Tidak nyaman, menderita, stres, bahkan mungkin akan mogok ke sekolah, malas ke sekolah. Kemudian konsentrasi belajarnya juga hilang. Aldo speakernya dimatikan ya, Aldo. Sekarang sudah naik ke kelas 5 ya, Aldo ya? Mic-nya dimatikan dulu, Nang. Nah, Putus lanjutkan. Selain itu, dampak korban adalah membahayakan kehidupan, nanti bisa-bisa stres, kemudian meninggal. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi silahkan kalian bisa menengok diri kalian sendiri. Jangan sampai melakukan bullying dan jangan sampai menjadi korban bullying. Selanjutnya, kenapa bullying bisa terjadi? Yang bullying bisa terjadi itu karena yang pertama ada kesempatan. Kesempatan mungkin pas istirahat, pas pulang sekolah, atau pas mau masuk ke kelas. Itu kalau di sekolah. Tapi kalau di rumah, mungkin waktunya lebih banyak lagi anak-anak. Adanya kesempatan. Yang kedua, minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah dan orang tua terhadap perilaku anak. Sekarang kalian di sekolah melaksanakan daring, dan sebagian besar hidup kalian di rumah terus ya, sampai 24 jam ya. Nah, itu karena pengawasan dari orang tua kalian yang kurang. Jadi, anak-anak bisa melakukan bullying, tindakan yang tidak baik itu, tindakan yang negatif, tindakan yang agresif. Kemudian, lingkungan sekolah atau keluarga yang mendukung premanisme. Ijek cilek kok jadi preman? Masih muda, masih belia, masih SD, kok jadi preman? Karena itu kalian tidak usah membentuk geng-geng atau kelompok yang tidak baik di rumah. Hindari itu. Kalau teman-teman kalian berkelompok, kemudian kalian mengaku kalau kalian anak yang baik, kemudian akan bergabung, tidak usah saja. Kalian harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pergaulan yang tidak baik seharusnya kalian hindari. Itu ya, mengapa bullying terjadi? Karena ada kesempatan. Selanjutnya, karakteristik pelaku bullying. Biasanya anaknya agresif. Kalau Dres bilang ekstrimnya biasanya anaknya nakal. Ya, biasanya anaknya nakal. Kemudian secara fisik merasa lebih kuat, lebih kuat, kemudian lebih perkasa. Nah, dia nakal. Tidak suka mentaati peraturan. Tidak suka mentaati peraturan ya. Tidak suka mentaati peraturan. Kemudian anak itu juga tidak bertanggung jawab. Nah, itu kategori anak nakal ya. Jadi nakal, dia merasa lebih kuat, lebih jaya, lebih punya kekuatan yang prima. Kemudian tidak suka mentaati peraturan sekolah, juga tidak suka mentaati peraturan di rumah. Kemudian dia juga tidak bertanggung jawab, semaunya sendiri. Dan dia itu suka mencari perhatian. Itu karakteristik pelaku bullying, biasanya anak-anak yang seperti itu. Nah, kita lanjut. Siapa sih yang menjadi korban bullying? Biasanya anak yang terlalu kurus dan anak yang terlalu gemuk. Biasanya gembrot, poyeng gitu ya. Biasanya dipadani gitu, diejek begitu. Kemudian biasanya anaknya pendiam, jadi bertolak belakang dengan pelaku. Kalau pelaku tadi agresif, merasa kuat. Kalau ini pendiam, pasif. Kemudian cacat secara fisik. Mungkin hidungnya satu tok, matanya satu tok, tangannya satu, kakinya satu. Kalau seperti itu kemudian dibully,
diejek-ejek, dihina-hina, ya. Nah, kemudian punya agama dan budaya berbeda. Mungkin orang Medan tinggal di sini, orang Sumatera tinggal di sini, orang Kalimantan tinggal di sini. Jadi dia jadi korban bullying anak-anak Jawa. Kemudian agama yang berbeda juga bisa. Ya, membuli agama yang satu, membuli dengan agama yang lain. Kemudian memiliki perbedaan selera. Yang satu suka jajan ini, yang satu suka jajan itu, karena berbeda bisa mengakibatkan bullying. Kemudian anak tersebut tidak mengikuti perkembangan zaman, culun, ya. Anak tersebut culun, jadinya bisa jadi korban bullying. Tahu ya? Tapi Ibu terus yakin anak-anak SD Sederono 3, walaupun ada ciri-ciri di situ, tetap kita saling menghargai dan tidak melakukan bullying. Nah, ini anak-anak gambar yang sudah Bu Tres tadi sampaikan, ya. Ini di depan. Gambar yang pertama itu ada anak perempuan yang menutupi kedua matanya. Seperti ini ya. Itu karena apa? Diejek oleh teman-temannya. Dikata-katain, enggak tahu katanya apa, yang pasti dia menjadi malu. Ya. Kemudian yang kedua, gambar anak yang dipegang kerahnya itu akan terjadi pengeroyokan. Padahal yang ngeroyok anaknya besar, yang mau dikeroyok anaknya kecil. Nah, ini juga termasuk bullying. Kemudian yang gambar bawah, itu juga anak laki-laki yang mengejek anak perempuan hingga anak perempuannya menangis. Itu juga jangan dilakukan. Yang sebelahnya, kelihatannya ini yang diejek adalah seorang anak keriting. Ya, rambutnya keriting, kemudian si lurus itu mengejek dia. Ini bentuk-bentuk bullying. Saat ini yang terjadi ini adalah gambar-gambar orang luar. Nah, mungkin di Indonesia, terlebih di SD Sederono 3, saya yakin, Putri yakin dan percaya tidak ada anak-anak yang berbuat demikian. Nah, SD Sederono 3, Putri yakin anti bullying. SD Sederono 03, Putri yakin tidak suka dengan bullying. Karena itu, mari kita mengikrarkan ucapan kita dengan begini anak-anak. SD Sederono 3, anti bullying, stop bullying. Bisa semuanya? Yuk, kita hidupkan speaker kita bersama-sama. Kita akan bersama-sama mengucapkan. Putri nanti akan memberi aba-aba. 1, 2, 3. Kemudian anak-anak, SD Sederono 3, anti bullying, stop bullying. Ya, oke, siap. SD 1, 2, 3. SD Sederono 3, anti bullying, stop bullying. Oh, sama-sama ya. 1, 2, 3. SD Sederono 3, anti bullying, stop bullying. Yang sudah Bu Tres sampaikan, semoga anak-anak bisa mengerti, semoga anak-anak bisa melalui bullying ini dengan baik dan tidak melakukan hal yang negatif di rumah. Sampai ketemu di tatap muka di pelajaran nanti. Mari kita berdoa bersama supaya pandemi lekas selesai dan anak-anak cepat masuk sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru di sini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, hidup SD Sederono 3. Kangen Ibu. Oke, terima kasih kepada Bu Tristiani atas pemaparan materi anti bullying-nya. Dilanjutkan materi yang terakhir yaitu materi anti radialisme di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mintarse. Waktu dan tempat dipersilakan. Sekarang dimatikan dulu mic-nya. Oke, dimatikan lagi demi kelancaran kegiatan berikutnya. Udah dimatikan semua? Ayo dimatikan. Oh, ya. Enggak. Aldo. Dimatikan Aldo. Ya, Kak. Halo. Screen
screen-nya yuk. Screen-nya. Masih itu anti bullying, Bun. Ya, Bu. Screen-nya masih anti bullying. Belum muncul. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kabarnya hari ini? Pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga ya. Iya. Kali ini mungkin untuk yang kelas 1 belum kenal sama Bu Mimin ya. Perkenalkan dulu. Nama saya Bu Mimin Tarsih. Tapi anak-anak bisa memanggil dengan Bu Mimin. Ya. Bu Mimin nanti akan kelas 6A. Selamat datang untuk kelas 1A dan 1B ya. Selamat bergabung. Dan 1B. Nah, hari ini nanti Bu Mimin akan menjelaskan tentang Boleh keluar. Boleh keluar. Bayu. Ya, yang mau keluar keluar aja daripada kalian di sini speakernya masih hidup atau paketnya udah habis nggak boleh keluar. Tapi semuanya jangan keluar, oke? Itu dia keluar, Aldo, dimatikan speakernya Aldo. Ya, next ya. Kita lanjutkan saja. Diperhatikan dulu. Nah, nih ada gambar nih, ada kartun. Siapa yang suka baca kartun? Ah, ini yang lihat kartun di TV siapa yang suka? Ini ada Pak Dinsa, ada Adeng, ada Melan. Nah, mereka akan bercerita tentang bahaya radikalisme. Nah, sebelum itu, siapa yang mau bermain peran sama Bu Mimin? Ada yang mau enggak? Yang bermain peran? Yang mau jadi Abeng? Ada yang mau? Oh, enggak ada yang mau. Siapa yang mau jadi Melan? Saya. Enggak ada juga. Siapa itu tadi yang saya? Gitu siapa tadi itu? Safira. Yang bilang saya gitu. Safira. Mbak Siapa? Safira. Mbak Safira. Ya. Amira. Yang mau jadi paksa siapa? Ayo. Coba yang jadi Abeng dulu. Silakan dibaca itu. Abeng berkata apa Jadi ya? masinis, Bu. Apa? Nggak jadi masinis. Ya sudah, Bu Mimin saja ya, daripada nanti rebutan ya. Dengerin dulu. Abeng, Pak Bin, radikal itu apa sih? Kata Abeng. Kemudian Pak Bin menjawab, Beng, anak milenial harus tahu ya, radikalisme adalah suatu ideologi, gagasan, atau paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim, yaitu kekerasan. Nah, Abengnya bertanya lagi, dengan kekerasan Pak Bin? Pak Bin menjawab, iya Beng, jadi kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo yang singkat, yang cepat, dan secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Kemudian Melan menjawab, wah ini nggak boleh di negara kita Pak Bin.
Pak Bin menjawab, iya Mel, besok Pak Bin jelasin lagi ya. Nah, segitu dulu ya ceritanya, nanti bisa dilanjut lagi. Jadi anak-anak, yang namanya radikalisme itu lebih ke arah kekerasan. Anak-anak tahu enggak contohnya kekerasan yang seperti apa? Next you. Nah, tadi radikalisme sudah dijelaskan ya. Itu berarti perubahan secara drastis melalui kekerasan. Contohnya apa? Next. Nah, contohnya radikalisme itu yang melalui kekerasan misalkan seperti ini. Misalkan nih ada dua anak namanya Amir sama Tony. Si Tony itu beragama Kristen. Si Amir itu beragama Islam. Karena si Amir tidak suka ketika Tony mau beribadah, akhirnya si Tony itu dipukul sama Amir. Heh, Tony, kamu tidak usah ke masjid, ke gereja. Ngapain ke gereja? Karena tidak suka, terus Tony-nya dipukul. Nah, itu salah satu contoh radikalisme. Apakah boleh seperti itu anak-anak? Ketika ada temannya yang mau beribadah, walaupun kita berbeda agama, kemudian kamunya marah, nggak boleh temennya, terus dipukul, apakah boleh seperti itu? Nggak boleh. Boleh. Seperti tadi, masih sama materinya dikerasan ya tadi ya, ada yang mau dipukul. Nah, itu juga salah satunya contoh dari tindakan radikalisme. Ya. Kemudian misalkan contoh yang lain, ya itu kalau di jalan setiap tanggal 17 Agustusan itu banyak bendera-bendera ya dipasang ya di jalan ya. Terus ada anak-anak yang tidak baik. Mereka mengambil bendera tersebut, kemudian merobeknya, menginjak-injak bendera tersebut. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Nah, itu juga salah satu contoh dari radikalisme. Ya, nggak boleh. Contoh yang lainnya, ini yang sering guru lihat ya, itu kalian tahu ada pos kampling nggak di sekitar kampung kalian? Di RT mungkin itu ada pos kampling baru. Nah, sering lihat ya. Nah, itu kan kadang itu banyak tuh yang dicoret-coret sama anak-anak, digambari segala macam. Itu boleh nggak? Terus kadang ada yang barang-barangnya dihancurkan juga di situ. Itu juga tidak boleh, karena itu merupakan apa? Contoh radikalisme. Ya. Terus kalau di sekolahan sama temennya, misalkan kesenggol, tidak sengaja, ya, sama kelas 1 mungkin atau kelas yang lebih besar, tidak terima, kemudian marah, pada mukul, jambak-jambakan, boleh enggak seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, kalian tidak boleh melakukan tindakan yang namanya radikalisme, ya. Contohnya seperti itu ya. Bisa diterima? Paham sampai sini ya? Next. Nah, dampaknya apa radikalisme itu anak-anak? Dampaknya apa? Kalau tadi ada bendera dirusak, orang lain yang melihat itu terima enggak kira-kira? Yang sebagai bangsa Indonesia melihat bendera merah putih injak kayak gitu boleh enggak? Terima enggak yang melihat itu? Marah toh? Iya, marah. Akhirnya banyak orang yang marah. Kemudian tadi si contohnya si Amir memukuli si Tony yang mau pergi ke gereja. Pasti nanti begini. Itu si Amir tuh memang agamanya apa sih? Kenapa kok memukuli Tony? Kan Tony mau ke gereja karena dia agamanya Kristen, misalkan seperti itu. Itu berarti apa? Berarti agamanya jadinya apa? Tercoreng. Oh, berarti kalau orang yang beragama kayak si Amir ini sukanya memukuli agama yang lain. Ya enggak? Benar enggak seperti itu?
Ya. Terus kalau misalkan tadi banyak yang merusak pos kampling, berarti itu juga akan meresahkan banyak orang. Wah, ini siapa ya yang merusak pos kampling kita ya, bapak-bapak? Nah, nanti bapak-bapaknya ada bingung, jangan-jangan ada yang jahat atau orang jahat yang berkeliaran di situ ya. Jadi warganya tidak tenang ya. Next. Iya. Nah, cara mencegahnya bagaimana anak-anak? Kira-kira kalau tadi radikalisme itu kan kekerasan. Berarti cara mencegahnya bagaimana? Biar kalian tidak berlaku seperti itu. Ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa jawab? Tak tahu. Nah, upaya mencegahnya bagaimana? Berarti kalian harus apa? Memperkuat pendidikan kewarganegaraannya. Contohnya misalkan berlaku sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu ada berapa ya? Pancasila ada berapa? 5. 5. Coba yang pertama bunyinya bagaimana ya? Oh iya, pinter siapa itu tadi ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Oh, yang kedua bagaimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan oh, pinter-pinter. Yang kelima, yang terakhir? keadilan sosial. Keadilan sosial. Nah, berarti kita untuk menghindari yang namanya radikalisme itu, kita berlaku sesuai dengan Pancasila. Ya, contohnya yang pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berhubungannya dengan apa? Dengan Tuhannya kita. Tuhannya kita masing-masing orang berbeda. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha. Nah, itu harus saling menghargai. Tidak boleh memaksakan agamanya kita kepada orang lain. Kamu ikut agamaku aja, kamu masuk ke agamaku aja, tapi dengan cara memaksa, dengan cara kekerasan. Itu tidak boleh ya. Paham ya sampai sini ya? Yang kedua, cara mencegahnya itu adalah mengarahkan para pemuda atau siswa itu dengan melakukan kegiatan yang berkualitas. Nah, ya, jadi dengan kegiatan berkualitas. Kenapa kok tadi banyak anak yang melakukan radikalisme? Mungkin anak-anak tersebut tidak memiliki kegiatan. Jadi mereka hanya nongkrong ya dengan banyak orang yang kita tidak tahu mereka itu baik atau bagaimana ya. Kemudian ikut-ikutan temannya melakukan kekerasan. Nah, alangkah lebih baiknya untuk kalian nih yang jadi siswa, kalian kan anak sekolahan ya, pelajar ya, itu lebih baik melakukan aktivitas yang berkualitas. Contohnya apa? Nah, contohnya mungkin di bidang akademis, ya, akademis itu di pelajarannya kalian, ya, biar pinter di pelajarannya. Terus mungkin bisa saling belajar. Kalau ada teman-temannya yang kurang mengerti bisa diajari ya. Belajar kelompok gitu ya. Terus mungkin bisa juga kalian kalau misalkan di keagamaan, nah ada kayak rebananan, nah bisa ikut itu juga, terus ngaji ya. Itu kan kegiatan yang berkualitas. Kemudian kalau misalkan suka di olahraga, Bu, siapa yang suka olahraga? Siapa yang suka olahraga? Saya. Saya. Kita ikut itu. Yang sekolah bola itu apa namanya? Yang sekolah bola itu? SSB. Nah, ya itu SSB. Kalian bisa melakukan kegiatan tersebut, ikut SSB atau mungkin mau ikut nari atau ikut voli dan sebagainya sebagai pengganti kegiatan kalian di rumah, daripada kalian nggak ada kegiatan akhirnya nongkrong-nongkrong ketemu orang yang kurang baik
sehingga mengajak kalian ke arah yang tadi, radikalisme. Itu ya. Kemudian tadi kan ada yang berbeda agama. Nah, harus diberikan pengertian bahwa yang namanya semua agama itu baik, ya, semua agama itu baik. Jadi tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Apalagi tadi ada yang sampai dengan kekerasan, itu tidak boleh ya anak-anak. Ya, nah jadi untuk kalian ya yang masih berstatusnya siswa, pelajar, hindarilah yang namanya radikalisme tadi. Ya, radikalisme itu lebih ke arah kekerasan, memaksakan sesuatu dengan cara kekerasan. Sukanya memukuli temennya karena berbeda. Kamu pengen A, kamu pengen B, kemudian berantem, saling adu jotos, itu tidak boleh. Sebagai kalian apa pelajar ya, harus apa? Berlaku sesuai dengan Pancasila. Anak-anak. Saya. Nah, segitu dulu ya yang bisa Bu jelaskan. Nanti bisa disambung lagi di lain hari. Nah, pesan Mimin tadi jangan melakukan yang namanya radikalisme. Kemudian karena ini masih masa pandemi juga, tetap harus jaga prokes kesehatan ya. Dengan cara Mas Ngawi. Dengan apa tadi? Mas Ngawi. Tahu enggak Mas Ngawi apa? Mas Ngawi. Mas itu maskeran. Ngadoh. Jaga jarak ya. Ngadoh. Wiji. Cuci tangan. Berarti harus menjaga prokesnya dengan cara apa tadi anak-anak? Ngawi. Maskeran. Ngadoh. Wiji. Anak-anak. Ya, sampai di sini dulu yang bisa menjelaskan ya. Nanti di lain hari. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga pandemi cepat berakhir dan kalian bisa cepat masuk ke sekolah ya. Dulu ya. Terima kasih semuanya. Go dilanjut Bu Dwi. Tes Bu Dwi. Dwi. Halo. Aku keluar dulu. Aku kelas pura. Sudah anak-anakku semua. Demikian tadi serangkaian acara beserta materi yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Di penghujung acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini juga cepat berakhir dan anak-anakku juga nanti bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu Guru secara langsung. Ya. Sebagai acara yang terakhir yaitu penutup, marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
lupa, besok masih ada hari yang terakhir untuk MPLS daringnya. Ya, saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nabila Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.